satu-satunya cara orang itu harus mengikhlaskan untuk mengembalikan dengan ikhlas. ya Om. Jika tidak, apa harus saya lawan? Apa harus saya rebut paksa? Om mau merebut paksa itu tidak akan berfungsi Om. Jika Om merebut paksa dari tangan orang itu, maka mustika itu tidak berfungsi. Betul Om. Seandainya orang itu bertarung dengan Om dan orang itu terluka atau bahkan mati, apakah saya dapat mengambil mustika itu lalu menyembuhkan kamu, Ndra? Tidak bisa Om. Lah terus bagaimana, Ndra? Mengikhlaskannya Om, dengan ikhlas. Orang itu harus memberikan mustika itu dengan ikhlas. Saya harus milih salah satu. Iya. Kerbau putih, memang ada kerbau putih. Banyak di sini kerbau putih. Kerbau putih. Kalau uang 1 miliar, dari mana saya mendapatkan uang 1 miliar? Uang 1 miliar itu nggak ada artinya dengan satu nyawa anakmu itu. Jika mustika itu kembali, saya akan berikan itu baik-baik saja. Asal syaratnya kamu bawa ke sini. Baiklah, jika memang saya harus memilih salah satu dari kedua syarat itu. Iya. Ya. Itu pilih yang kamu pilih. Baiklah. Jika saya tidak membawakan uang 1 miliar, saya harus membawakan 9 kepala kerbau putih. Bawa ke sini. Apakah nanti ketika saya berhasil mengabulkan salah satu syarat yang kau inginkan, apakah jenengan akan mengikhlaskan, memberikan mustika itu secara ikhlas? Ya, tentunya ikhlas sekali. Asal syarat penggantinya itu ada. Dengan gampang akan dikembalikan kepadamu. Baiklah. Apapun akan saya lakukan. Baik, saya harus mencari kemana? Ketika saya mendapatkan salah satu syarat itu, apakah saya harus datang ke tempat ini? Sekarang aku di sini, suatu waktu pun saya tetap ada di sini. Ini tempat sementara, tempat aku menyepi. Baiklah. Baik, jika memang jenengan kekeh dengan seperti itu, saya akan coba berusaha. Aku tunggu. Saya tunggu di sini. Aduh, teman-teman, ini bagaimana ini ya? Jika diizinkan bertarung atau nyawa yang jadi taruhannya, saya akan memberikan nyawa itu. Atau bahkan jika memang harus bertarung dengan dia supaya dapat mengembalikan mustika itu, mungkin saya akan bertarung. Tetapi kenapa Korin Lendra itu mengatakan harus dengan ikhlas? Subhanallah. Baiklah teman-teman, saya harus bertemu dengan Mas Chandra untuk membicarakan hal ini, karena salah satu syarat itu mungkin menurut saya itu berat. Kerbau putih, emang ada kerbau putih? Jikapun ada, saya harus mencari 9 kepala kerbau putih. Kalau tidak, saya harus mencari uang 1 miliar. Dari mana di 1 miliar itu? Astagfirullahaladzim. Mas Chandra. Baik teman-teman, saya akhiri video ini. Saya mau keluar dari tempat ini dan bertemu dengan Mas Chandra untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Mbak Proto. Malam ini kita dibagi tugas. Chandra menusul Pranata, karena dari semenjak Pranata mencari informasi tentang rumahnya Mas Koko, itu sampai hari ini, sampai siang tadi Pranata belum balik. Saya sedikit khawatir jangan-jangan Pranata ketangkep atau ketahuan oleh Mas Koko, sehingga mereka dikalahkan atau dilumpuhkan atau disembunyikan. Tapi itu hanya asumsi ya teman-teman ya. Maka dari itu tadi kita ini saya lagi mantau Mas Chandra ya, itu nanti akan memberi kabar jika sampai bertemu dengan rumahnya Mas Koko. Karena yang tahu rumahnya Mas Koko kan Mas Arif ya sama Pranata. Nah Pranata kan tahu ke tempatnya Mas Koko. Nah sedangkan Mas Chandra itu datang ke tempatnya Mas Arif untuk mencari tahu rumahnya Mas Koko, menanyakan rumah Mas Koko. Ini mau saya telepon Mas Chandranya, barangkali sudah sampai ya, karena tadi saya datang katanya lagi di jalan. Nonton. Assalamualaikum, Mbak. Wis oleh informasi sekarang Mas Arif. Terus Nyata Koko wis pindah maksudnya? Wis pindah kontrakannya kok, wis pindah umahe. Oh, maksudnya dari itu dia ngontrak di situ, maksudnya apa gimana? Iya, ngontrak, ternyata ngontrak nang omah gue kontrak. Oh. Lah terus Pranata kepriwe? Lah kok mari ketemu ki yo lagi muter-muter ki nang komplek kontrakane bekas kontrakane Koko. Aduh. Ya maksudnya kalau masih di situ, Pranatanya di situ, apa Pranata tahu pindahnya kapan gue, maksudnya lo apa jangan-jangan Mas Arif itu nggak tahu kalau Koko itu udah pindah, sedangkan Pranata tahu Mas Koko pindahnya di mana gitu. Mas Koko si siapa Pranata itu tahu rumah barunya Mas Koko gitu loh. Nah Pranata tapi nggak ada nih Mbak. Iya maksudnya ya kalau di situ nggak mungkin karena udah pindah. Maksudnya kan kemarin kan ya, Pranata ke situ ke rumahnya Mas Koko. Iya kan? Ya. Berarti kan nggak di situ. Berarti Pranata tahu kalau rumah barunya Mas Koko. Tapi Pranata nggak ada, dihubungin pun susah. Iya kok, ini udah 3 hari malah nggak balik kok. Nah, yang saya takutkan malah Pranata ya apa-apain sama Mas Koko kok. Ya udah, ini kamu cari informasi Pranata dulu ya. Kamu cari informasi tentang Pranata. Ya, takutnya Pranata malah kebawa sama Mas Koko, malah nanti urusannya malah tambah repot. Iya. Oke, nanti pokoknya kasih kabar terus di mana posisinya nanti. Ini saya juga lagi bingung ini maksudnya gimana loh. Ya oke. Kalau ada sedikit informasi apapun aku langsung kabarin. Oke, siap. Oke. Yuk, makasih ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kalian dengar sendiri ya, Mas Koko ternyata udah tidak di tempat yang dulu atau tidak di kontrakan yang dulu, berarti kan sudah pindah. Nah Pranata tahu, berarti kan ini kuncinya itu Pranata, sedangkan Pranata sampai saat ini belum pulang teman-teman. Tapi kenapa ya teman-teman, saya itu sengaja ke tempat seperti ini, maksudnya ke tempat yang luas, lapang luas atau di kebun atau di hutan itu, di saat kebingungan seperti ini, Lendra tidak ada seperti itu,
saya itu dulu pernah kejadian seperti ini, mencari tahu Lendra di mana. Ini kan mencari tahu Lendra di mana itu. Dulu itu alhamdulillah saya bisa menarik sukmanya Lendra untuk mencari tahu informasi. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba mengulang apakah saya masih bisa memanggil sukmanya Lendra untuk datang memberi informasi tentang yang terjadi atau mungkin tentang keberadaan dari mustika yang ada dalam tubuhnya Lendra. Baik teman-teman, ini saya mau nyari tempat yang agak luasan. Nanti saya akan manggil sukmanya Lendra, mudah-mudahan bisa hadir, bisa memberikan informasi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan malam ini ada petunjuk lah intinya teman-teman. Ini ada tempat yang lapang ya, sepi juga, ada tempat yang lapang. Mungkin di sini saya akan mencoba seperti dulu memanggil korinnya Lendra atau sukmanya Lendra, supaya saya itu dapat berkomunikasi dan dapat petunjuk tentang apa yang harus saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, bantu doa ya teman-teman. Saya akan coba melakukannya seperti dahulu. Jika mudah-mudahan batin saya masih bisa tersambung, atau kalau dalam bahasa sekarangnya terkoneksi ya teman-teman ya. Tapi itu ya harus dengan ketenangan, harus dengan kesabaran teman-teman. Jika ada sedikit emosi di dalam diri, maka tidak akan berhasil. Jadi saya akan mencoba, mudah-mudahan berhasil. Minta bantu doanya teman-teman. Bismillah. Om. Assalamualaikum Lendra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lendra, Om mau minta maaf. Om belum dapat menyembuhkan kamu nak. Om sekarang bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada Lendra, dan kenapa orang itu begitu mudah mengambil mustika yang ada di dalam tubuhnya Lendra. Iya Om, tidak apa-apa Om. Lalu apa ada cara lain supaya kamu itu dapat diselamatkan? Tidak ada Om. Apakah saya harus bertemu dengan Kanjeng Ratu untuk meminta sebuah mustika agar kamu dapat dihidupkan kembali? Mustika itu cuma ada satu Om. Lalu bagaimana saya harus melakukannya Lendra? Satu-satunya cara, orang itu harus mengikhlaskan untuk mengembalikan dengan ikhlas. Ya Om. Jika tidak, apa harus saya lawan? Apa harus saya rebut paksa? Om mau merebut paksa itu tidak akan berfungsi Om. Jika Om merebut paksa dari tangan orang itu, maka mustika itu tidak berfungsi.
Betul Om. Seandainya orang itu bertarung dengan Om dan orang itu terluka atau bahkan mati, apakah saya dapat mengambil mustika itu lalu menyembuhkan kamu, Ndra? Tidak bisa Om. Lah terus bagaimana, Ndra? Mengikhlaskannya Om, dengan ikhlas. Orang itu harus memberikan mustika itu dengan ikhlas. Tetapi waktu di dalam tubuh kamu begitu mudah diambil sama orang itu, Ndra. Betul Om. Subhanallah. Jika tidak mau dia memberikan dengan ikhlas, apa yang harus saya lakukan? Om harus mengikhlaskan Lendra Om. Maksudnya? Maksudnya Lendra tidak bisa selamat Om. Astagfirullahaladzim. Berarti kalau Om masih menginginkan Lendra hidup kembali, Om harus meminta dengan secara halus sampai orang itu memberikan dengan ikhlas. Iya Om. Baiklah Lendra, akan Om usahakan. Tetapi untuk saat ini pun Om belum tahu keberadaan orang itu ada di mana, Lendra. Apakah Lendra dapat merasakan mustika itu berada di mana, lalu bisa mengantarkan Om sampai ke tempat itu? Bisa Om. Baiklah Lendra, jika memang seperti itu, tolong antarkan Om ke tempat itu agar Om dapat bertemu dengan orang itu, Lendra. Baik Om. Sebentar. Ayo Lendra. Ini tangan Om di sini, Lendra. Oh iya, Lendra. Astagfirullah. Center. Loh, Lendra, kamu di mana, Lendra? Lendra, kamu di mana? Astagfirullah. Ini saya dibawa ke tempat ini, teman-teman. Lendra di mana? Astagfirullah. Lendra, kamu di mana, Lendra? Lendra. Ngapain kamu, Broto? Ngapain kamu datang ke sini? Mas Koko. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas. Alhamdulillah. Mas Koko sedang apa di tempat ini, Mas Koko? Lagi nyepi. Ngapain kamu ke sini? Saya sedang mencari kamu. Untuk apa? Untuk apa kamu bilang? Ya Mas Koko, saya itu sudah baik loh nolongin jenengan. Terus apa urusanmu? Tapi kenapa malah jenengan seperti itu? Maksudnya jenengan itu apa? Aku butuh waktu yang tepat untuk memiliki mustika ini. Berarti jenengan sudah mengincar lama mustika itu dari tubuh Lendra. Kamu pintar. Kamu udah bisa membacanya sendiri. Untuk apa kamu datang ke sini, ya? Saya ingin mengambil hak saya. Kalau kamu mampu melangkahi nyawaku, kamu bisa bawa pulang mustika anakmu. Sebentar Mas Koko. Kita sudah berusaha menolong jenengan. Dari jenengan tidak bisa berjalan, kita tolong sampai jenengan sudah bisa berjalan lagi. Apa lumpuhnya jenengan itu hanya sebagai alibi?
Atau memang benar-benar lumpuh? Ya, emang kemarin aku lumpuh ketimpa kayu. Itu menjadi kesempatan buat aku untuk Bertemu dengan Lendra. iya, kamu, anak kamu itu. Astagfirullahaladzim. Mas Koko, kita itu saudara Mas Koko. Saya tahu jenengan dulu sering ekspor seperti halnya dengan saya. Tetapi kenapa sekarang kamu jadi seperti ini Mas Koko? Itu dulu dengan sekarang itu beda. Alam yang membuat aku begini. Alam yang membuat kamu begitu. Oke. Apa yang akan kau gunakan dengan mustika itu? Mustika ini udah nyaman dalam tubuhku. Kesaktianku makin bertambah. Itulah keinginanku. Tapi kamu tahu nggak Mas Koko? Apa yang kamu lakukan itu sama saja menghilangkan nyawa manusia. Bagiku nggak masalah nyawa manusia mau hilang, tapi tubuhku nggak mempan, nggak disentuh mati. Kematian tidak dapat melindungi. Kenapa? Ya udah, sekarang kembalikan mustika itu agar Lender dapat disembuhkan. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa Kamu syaratnya? mampu mengalahkanku atau membunuhku, kamu bisa bawa pulang, ambil mustika dalam tubuhku. Duh, ini gimana teman-teman? Ya mungkin saya tidak dapat mengalahkan dia, tapi poinnya dari Lender itu saya tidak bisa memaksa, harus dengan ikhlas. Ini bagaimana? Seperti ini Mas Koko. Sebenarnya saya itu tidak ingin ada pertumpahan darah antara saya dengan panjenengan. Dan saya datang ke sini juga baik-baik. Saya tidak datang ke sini dengan amarah. Saya datang juga baik-baik. Bahkan saya salam. Iya, Tetapi saya tidak ingin ada pertumpahan darah di tempat ini. itu bagus. Kalau nggak mau ada pertumbuhan darah di antara kita. Baiklah, saya minta dengan baik-baik. Tolong kembalikan apa yang sudah panjenengan ambil. Silakan ambil, apa kamu ganti dengan dua syarat. Pilih salah satu. Ganti dengan 2 syarat. Ya, Syarat yang pertama apa? bawakan aku 9 kepala kerbau putih. 9 kepala kerbau putih. Ya, Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bawa uang 1 miliar di hadapanku. saya harus milih salah satu. Ya, Kerbau putih. Memang ada kerbau putih. banyak di sini kerbau putih. Kerbau putih. Kalau uang 1 miliar. Dari mana saya mendapatkan uang 1 miliar? Uang 1 miliar itu nggak ada artinya dengan nyawa anakmu itu. Jika mustika itu kembali, saya akan berikan itu baik-baik saja. Asal syaratnya kamu bawa ke sini. Baiklah, jika memang saya harus memilih salah satu dari kedua syarat itu. Iya, Ya, itu pilihan. Pilih yang kamu bisa. baiklah. Jika saya tidak membawakan uang 1 miliar, saya harus membawakan 9 kepala kerbau putih. Bawa ke sini. Apakah nanti ketika saya berhasil mengabulkan salah satu syarat yang kau inginkan, apakah jenengan
akan mengikhlaskan, memberikan mustika itu secara ikhlas. Ya, tentunya ikhlas sekali, asal syarat penggantinya itu ada. Dengan gampang akan dikembalikan kepada. Baiklah, apapun akan saya lakukan. Baik, saya harus mencari kemana? Ketika saya mendapatkan salah satu syarat itu, apakah saya harus datang ke tempat ini? Sekarang aku di sini, suatu waktu pun saya tetap ada di sini. Ini tempat sementara, tempat aku menyepi. Baiklah, baik jika memang jenengan kekeh dengan seperti itu, saya akan coba berusaha. Aku tunggu, saya tunggu di sini. Aduh, teman-teman, ini bagaimana ini ya? Jika diizinkan bertarung atau nyawa yang jadi taruhannya, saya akan memberikan nyawa itu. Atau bahkan jika memang harus bertarung dengan dia supaya dapat mengembalikan mustika itu, mungkin saya akan bertarung. Tetapi kenapa Korin Lendra itu mengatakan harus dengan ikhlas? Subhanallah. Baiklah teman-teman, saya harus bertemu dengan Mas Chandra untuk membicarakan hal ini, karena salah satu syarat itu mungkin menurut saya itu berat. Kerbau putih, emang ada kerbau putih? Jikapun ada, saya harus mencari 9 kepala kerbau putih. Kalau tidak, saya harus mencari uang 1 miliar. Dari mana di 1 miliar itu? Astagfirullahaladzim. Mas Chandra. Baik teman-teman, saya akhiri video ini. Saya mau keluar dari tempat ini dan bertemu dengan Mas Chandra untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.